Saya Maulidani Arja NIM 1903060065 dari Peternakan B. Di sini saya akan menjawab soal UAS mata kuliah produksi ternak unggas. Jadi saya akan menulis atau menggambar di kertas putih kosong. Jadi saya akan menjawab soal nomor 1. Soal nomor 1 adalah gambar sistem organ dan penjelasannya sistem pencernaan. Jadi ini adalah sistem pencernaan dari ayam. Jadi yang pertama itu adalah rostrum atau mulut. Fungsinya adalah untuk memasukkan makanan atau minuman ke dalam pencernaan ayam. Terus lanjut ke esofagus. Esofagus ini adalah saluran yang akan memasukkan makanan ke esofagus. Ke crop. Jadi di crop ini fungsinya adalah menyimpan makanan sementara. Terus lanjut ke proventriculus. Di proventriculus fungsinya adalah mencerna makanan secara enzimatis yang melibatkan asam klorida. Terus masuk ke gizzard. Gizzard berfungsi untuk menghaluskan makanan. Di dalam gizzard ini terdapat batu-batu kecil untuk membantu proses penghancuran makanan, menghaluskan makanan. Terus ini adalah usus. Usus yang pertama itu ada intestinum tenu. Intestinum tenu itu ada 3, duodenum, jejunum, dan ileum. Nah, jadi fungsi dari intestinum tenu itu adalah menyerap nutrisi makanan. Terus ada di intestinum crassum yaitu ceca dan rectum. Ceca ini adalah usus buntu. Terus ada rectum. Rectum ini berfungsi rectum ini adalah saluran terakhir sebelum keluarnya sisa-sisa makanan tersebut. Di rectum ini ada pengabsorpsian air yang cukup besar, dan di rectum ini terdapat bakteri pembusuk yang menyebabkan bau. Terus dikeluarkan oleh kloaka. Kloaka ini adalah pembuangan atau muara dari 3 saluran. Yang pertama itu saluran pencernaan, terus urogenital, dan urin. Itu adalah jawaban dari nomor 1. Terus soal nomor 2. Soal nomor 2 yaitu jelaskan gambar sistem organ reproduksi jantan dan betina. Oke, ini jantan reproduksi.
Saya akan menggambar reproduksi jantan. Nah, ini adalah gambar. Oke. Nah, ini adalah gambar dari reproduksi jantan. Yang ini adalah yang dimulai dengan dari testis. Nah, testis ini berjumlah sepasang. Terus dia akan membesar kalau musim kawin. Nah, fungsi dari testis ini ialah menghasilkan sperma. Terus ada epididymis di sini. Epididymis ini berfungsi untuk pematangan sperma. Terus akan disalurkan melalui saluran vas deferens. Vas deferens ini fungsinya untuk menyalurkan sperma menuju kloaka. Jadi kloaka ini adalah saluran terakhirnya. Itu adalah reproduksi jantan. Selanjut ke reproduksi betina. Nah, jadi ini adalah reproduksi betina yang dimulai dari ovarium. Ovarium ini memiliki beberapa yolk. Fungsi dari ovarium ini menghasilkan yolk. Terus akan ditangkap infundibulum. Fungsi dari infundibulum itu ialah menangkap yolk. Terus disalurkan dengan magnum. Sebelum magnum ini nanti akan bertemu sel sperma dan sel telur di simpang magnum. Terus akan di magnum, fungsi dari magnum itu adalah membuat dari putih telur, mensekresikan albumen. Terus habis itu ke ismus. Nah, di ismus ini fungsi dari ismus ini adalah pembuatan membran kerabang di ismus. Terus habis itu ada di uterus. Nah, di uterus, habis di ismus, di uterus ini adalah fungsinya adalah pembuatan kerabang. Terus ada vagina. Terus ada kloaka. Ini adalah saluran urin, saluran genital. Terus kita baguskan dulu gambaran. Terus soal nomor 3, jelaskan proses terbentuknya telur. Nah, jadi proses pembentukan telur itu dimulai dari ovarium. Ovarium ini menghasilkan yolk, ada folikel yolk sekitar 5-7 folikel. Terus akan ditangkap oleh infundibulum. Kalau udah matang dia akan jatuh dan ditangkap infundibulum. Waktu di infundibulum itu sekitar 15 sampai dengan 20 menit.
Terus bertemulah di simpang magnum dengan sel sperma. Sel sperma akan menjemput sel telur, terus masuk ke magnum. Kita gambar dulu magnum ini, ovarium, infundibulum, nah ada di magnum. Di magnum ini akan membungkus dengan putih telur. Waktunya itu sekitar 3 jam setengah, 3 jaman gitulah. Terus lanjut di ismus. Di ismus ini adalah pembentukan membran kerabang. Waktunya itu sekitar 1 sampai setengah jam. Terus lanjut ke uterus. Di uterus ini adalah proses yang paling lama. Di sini sekitar 18 sampai dengan 20 jam. Kerabangnya itu karena lamanya itu karena proses yang lama itu membuat kerabang itu berpori-pori. Jadi apa itu fungsi pori-pori? Fungsi pori-pori itu ialah sebagai keluar masuknya udara, oksigen untuk embrio embrio yang ada di yolk, di dalam yolk itu. Terus ada vagina. Di vagina ini nanti ada pelumas. Di vagina ada pelumas. Terus dan kan telur akan dikeluarkan oleh kloaka. Itu jawaban nomor 3. Terus nomor 4, proses biosintesis yolk. Jadi yolk itu terjadi fitologenesis yang berada di hati dengan koordinasi hormon gonadotrofin dan steroid. Hormon yang mengkoordinasikan, dan sintesis yolk itu memiliki 2 komponen, alfa dan beta poliprotein. Terus albumen. Jadi sintesis albumen itu terjadi di nukleus menggunakan RNA dan DNA. Terus menuju ribosom dan mensekresikan mRNA, lalu dikeluarkan dan menyatu dengan asam amino, terus masuk ke sitoplasma. Masuk di sitoplasma itu mensekresikan menghasilkan komponen-komponen albumen. Itu. Terus nomor 5, penyakit ayam. Yang pertama itu egg drop syndrome. Jadi egg drop syndrome ini adalah penyakit yang gejalanya itu adalah kurangnya produksi telur dan lembeknya cangkang telur atau kerabang telur. Dan cara mengatasinya dengan vaksin di umur 16 mingguan. Terus ada penyakit neukrotik enteriditis. Enteriditis ini penyakit yang menyerang saluran pencernaan, ditandai ini karena bakteri. Jadi gejalanya itu pembengkakan pada usus. Untuk mengatasinya atau cara mengatasinya itu dengan cara
memberikan ransum yang baik untuk berkualitas untuk ayam dan mengurangi kelembapan yang ada di lingkungannya. Terus yang ketiga ada leukositogenesis. Jadi ini adalah penyakit yang berasal dari parasit. Jadi ini gejalanya itu kurang nafsu makan dan bulunya itu kusam. Jadi gimana cara mengatasinya itu dengan cara mengurangi insekta yang ada di sekitarnya. Seperti burung-burung itu mau dikurangi agar parasitnya berkurang gitu. Terus ada penyakit terakhir mycotoxinosis. Jadi itu penyakit sama gejalanya kurang nafsu makan. Jadi ini gejalanya kurang nafsu makan, penyebabnya bakteri. Jadi bagaimana cara mengatasinya itu dengan cara kandangnya lebih sering manajemen kandang yang lebih baik. Terus pakannya juga yang berkualitas, begitu juga lingkungannya gitu. Jadi itulah jawaban dari soal produksi ternak unggas. Mohon maaf bila ada kesalahan penyampaian saya. Mohon maaf bila kebanyakan salah. Mohon maaf juga kalau saya belum bisa menjelaskan dengan baik karena saya deg-degan. Sampai di sini saja saya ucapkan terima kasih.